3, 2, 1. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel kita Mas Fok Official. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih dengan orang-orang yang sama, duo gandul Isoy. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, ini kita melanjutkan polling yang kemarin ya. Jadi mengenai pemanfaatan agen hayati. Nah, pemanfaatan agen hayati. Oke, jadi biar tidak panjang lebar, pemanfaatan agen hayati ini sebenarnya apa sih dan kenapa harus agen hayati? Ya oleh agen hayati agen 007 007 Emang ada? Oh iya ya. Ya, agen 007 agen hayati. Pengendali organisme pengganggu tanaman. Panjang, Kak, pendek, Pak. panjang kali lebar sama dengan sak kuping. Gini, agen hayati itu sebetulnya ada di sekitar tanaman itu sendiri. Nah, dia bekerja sesuai dengan jobnya. Contoh, pengendali patogen tular tanah apa teman-teman? Trichoderma. Terus apa lagi? Terus ini apa? Gliocladium. Oke. Terus apa lagi? Terus apa sih itu? Pitium loh. Pitium itu yang dikendalikan kok malah dilebokno agen hayati. Gak usah jauh-jauh. Ada Bacillus megatherium, thuringiensis, terus Bacillus pulmoniaris. Nah, terus Bacillus pantokenticus. Nah, pantontenat. Kok angel menjenengi. Wangel aja nih. Angel. Gampang dieling. Tapi keren nih. Anak aku mau sampai pantokenticus. Kalau awas kepleset pokoknya. Itu bahaya. Terus apa lagi? Aspergillus niger. Terus apa lagi? Ini apa jenenge Penicillium noctatum. Itu di jeruk hama. Tapi sing wis jeruk lugur Busuk. ya, tapi lek sing jeruk yang seger aman. Nah, ya dia sebetulnya dia ini salah satu jenis mikroba yang ada di lingkungan di sekitar tanaman, yang dia sifatnya ini sebetulnya dasarnya dia mengurai, karena yang saya sebutkan tadi kan selulolitik. Dia mengurai selulosa. Nah, setelahnya selulosa itu dirubah menjadi gula, diberikan ke yang lain, mikroba yang lain. Tapi dia juga menghambat berkembangnya organisme pengganggu tanaman. Sing dibahas Metarhizium. Oh iya, metarhizium juga, selulolitik juga. Lekani ku dhisik jenenge apa? Fertilisium iku ya. Oh, Fertilisium lekani. Terus Beauveria bassiana. Itu yang paling apa ya istilahnya, paling familiar. Umum, padahal banyak. Nah, kadang itu gini teman-teman. Kayak kita aplikasi. Sorry tak potong ya sih mau ya. Tak dongakno lali. Tutuk ndi. Kadang itu gini. Jadi yang sering kita dapati aplikasi spread, wis mari aplikasi ternyata dapat hijau. Ini mesti trichoderma. Ini metarhizium ini. Padahal ini ada jamur kontaminan itu yang mirip dengan metarhizium. Aspergillus flavus. Nah, persis, cuman dia bedanya agak kuning. Ya, Aspergillus flavus dikembangkan sampai menyebarkan patogen. Gak tandurannya tok sing rusak, menungsane ya rusak. Nah, kita harus hati-hati. Kemarin dari Sulawesi diprotes karo Mas Agus. Bang, nek iso iku bahasa Indonesia yang baik dan benar. Piye karepmu, Kang? Iya, soalnya
teman-teman yang di Sulawesi ini, ya saya kira yang di pelosok yang lain nggak eru ngomong apa lo. Oh iya ya. Oke. Bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kira-kira saya dan kamu. Okay. Saya dan elu. Gak cocok lah. Senane kanca-kanca iki. Jadi kayak gimana gitu loh rasanya itu. Masalahnya apa? Bahasa Indonesia kita tuh medok. Kadang itu lucu, makanya kemarin ada Mas cocok bahasa Jawa. Ternyata di daerah ada yang protes. Minta bahasa Indonesia. Oke lah, berarti bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Berarti kita harus seimbang. Bahasa Jawa iya, bahasa Indonesia iya, bahasa Inggris iya, bahasa Jepang iya. Oh, bahasa Malangan itu tuh bahasa Jawa. Beda, bahasa Walian. Bahasa paling oh iya Sam. Oh iya Sam, Nendes Combat. Nendes Combat. Oke. Salah ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan enggak, sebetulnya gini, ada satu rantai yang tidak boleh terputus di dalam satu ekosistem mikro itu, termasuk penambat N. Kemarin kan kita sebutkan siklus nitrogen, siklus sulfur, siklus karbon. Ketika 3 siklus ini terhubung, ya semua ekosistem mikro berjalan dengan baik. Nah, itu berhubungan juga dengan rantai pengendali organisme pengganggu tanaman. Jadi kita ndak bisa langsung aplikasi, waduh, iki akeh urete, banyak apa jenenge imago. Wah, banyak. Imago iku apa maneh? Iki lho ketuget sing uret itu lebih iki. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya itu engkes muda, Pak. Ya Allah, engkes ya Allah. Kan itu besarnya jadi engkes-engkes itu. Iya, engkes muda. Ya imago. Larvanya. Larva ini garing bung yo. Kudu siji, Pak. Beda mbek engkes. Siji, engkes-engkes iku wis sing apa kembang tanduk. Ah, iya kembang tanduk apa jenenge? Ya wis iku. Nah, itu tiba-tiba kita langsung mencari si agen hayati yang untuk mengendalikan itu. Iya, memang bisa dikendalikan dengan Citrurinensis, Metarhizium maupun dengan Beveria. Tapi tidak seketika, karena sumber masalahnya tidak diselesaikan. Kalau kita mau mengendalikan itu, misalnya itu akan efektif ketika dari awal sudah dikendalikan. Dengan cara apa? Ya kita buat kantong mikroba, kantong nutrisi. Wes salah ora betah lek kena areng iku jenenge anak engkes apa tak ngarani. Imago tadi itu larva uret itu tadi. Yes. Itu nggak akan kasan. Begitu ada abu di situ yang ngandung silika, ya dia pasti terlukai, sakit semua. pH-nya netral segala macam. Terus kemudian sumber masalah kedua adalah bahan organik yang tidak terdekomposisi dengan sempurna. Itu yang mau tak sampaikan. Nah, kenapa kok harus termofil? Panas termofil, panas 60-70 derajat, panas dekomposisi. Telurnya pecah, mati telurnya. Hangus. Apa bahasa Indonesia nih? Busung itu. Busung itu nggak bisa menetas gitu loh. Bonor. Di rumah. Salah, angel yo. Bahasa Indonesia itu sulit deh. Lah, bosong apa bahasa Indonesia? Ini lagu 6 lah lewat. Bahasa Indonesia bosong apa? Gagal menetas. Gagal menetas. Ya bonor. Bonor itu paling masuk akal. Nah, itu gagal menetas, rusak, akhirnya tidak bisa berkembang. Dan ketika ada si uret tadi itu, tentunya dia dengan panas segitu pergi. Kalau nekat di situ ya mateng. Nah, kemudian nekat bunuh diri berarti. Nah, dalam kondisi itu agen hayati itu dia bersifat ada yang memang dia memang berkembangnya di tanah, tapi ada juga dia sebetulnya sebagai parasitnya si serangga itu sendiri. Itu ada Metarhizium kan sebetulnya dia menginfeksi si serangga itu dari koloninya dulu, koloni sebelumnya. Nah, ketika biasanya lu Mas sering kan terjadi aplikasi apa jenenge
POC atau aplikasi PESNAP yang tidak menggunakan metarisium tapi dia terinfeksi, si serangganya ini terinfeksi metarisium. Loh, kok iso? Ya karena dia sudah terinfeksi duluan. Terus begitu dilemahkan dengan pestisida nabati, ya akhirnya infeksinya berarti seolah-olah itu yang kita bikin entomopatogen. Seolah-olah yang kita bikin ini dapat metarisium, padahal enggak, dia sudah terinfeksi lebih dulu. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang kelas jamur atau bakteri yang kelasnya saprofit. Artinya saprofit ini dia memang ada di dalam jaringan makhluk itu. Contohnya di tumbuhan, di setiap tumbuhan dia mempunyai saprofitnya sendiri-sendiri. Saprofit ini pengurai. Contoh daun gugur. Daun gugur di tanah dia akan busuk. Nah, yang mengurai siapa? Yang selain saprofit dari dalam daunnya yang membusuk itu tadi, juga bakteri-bakteri tanah, mikroba-mikroba tanah. Tujuannya apa? Mengurai selulosa tadi, dirubah menjadi gula sederhana, kemudian menjadi humus, menjadi tanah, energi. Nah, si mikroba-mikroba itu tadi ternyata dia juga pengendali patogen. Jadi ketika tanahnya subur, kita buat ekosistem mikronya yang baik. Ya otomatis itu sudah satu paket. Apalagi kita pasang refugia, kita pasang yellow trap. Ojo telat ngenteni ono kutu daun, ngenteni ada ngangkat bertanduk baru dipasang yellow trap. Jangan. Pasang dulu, nanti akan ke situ. Nah, aplikasi PESNAP Oil Base baru seperti itu insya Allah akan terkendali dari awal. Jadi cara melemahkannya seperti itu. Juga gak kerasan sih. Betul. Nah, untuk pemanfaatannya, jadi kan agen hayati ini banyak istilahnya. Ya. Bahkan yang ada di dalam tanah yang istilahnya kita nggak tahu pun juga banyak sebenarnya. Mikroba itu semakin kesini itu semakin kita nggak tahu apa-apa, betul. Ilmu pertanian. Cuman ya harusnya kan tepat sasaran juga. Oh iya. Aplikasinya. Jangan sampai nanti gini, kena fusarium ternyata yang diaplikasikan metarisium. Podosium nih. Pada repot kalau hijau nih. Ini ya memang kita amati mata telanjang kayak podo yo. Sama, tapi beda. Artinya gini loh. Mereka punya tempat-tempat favorit. Nah, mereka punya tempat-tempat favorit. Contoh kayak Gliokaladium, dia punya tempat favorit ada di kompos yang matang. Betul. Saya sering nemuin soalnya. Wijo mapit. Iku lek wong-wong sing golane triko ngono, iki triko dijeluki. Ya enggak salah karena Glio ini dulunya namanya Trichopol halia gitu. Nah, salah satu kelas triko. Cuman sifatnya beda. Mungkin dia putus asa akhirnya jadi Gliokaladium. Triko yang tersakiti mungkin. Single fighter dia. Single fighter. Triko yang tersakiti karena sering diarani soalnya iki triko. Iki triko. Enggak, aku Glio akhirnya metu ngono ya. Nah, akhirnya kan diaplikasikan di lahan yang fusarium. Ternyata hasilnya tetap memang bukan musuhnya fusarium. Bukan. Jadi harus ini ya teman, harus kita pahami dulu. Makanya kalau saya selalu menyampaikan itu pahami dulu karakter mikroba yang akan kita kembangkan. Biar apa? Biar tidak salah kaprah. Salah kabeh. Kadang gini, aku pengen ngembangno Bacillus sp katakanlah. Ternyata saya cek pH-nya 3. Wah, metu itu nggo fusarium. Seperti ini jelas sekali banyak jurnal yang membahas bahwa Bacillus sp itu kan hidupnya di rentang pH antara 6,5 sampai 8. Ada yang beberapa sampai 9. Nah, ini mengembangkan Bacillus sp tapi di pH 3. Ragi metu nih. Nah, itu akhirnya kita salah kaprahnya di sana. Begitu di aplikasi, wah, gak efektif belas wis. Jos. Wow, keren nih. Apa ini Bacillus? Cek mikroskop lah kok ragi. Lah, gak iso iki Bacillus.
Tanyai, kamu dapat isolat dari mana? Enggak, ini secara alami pasti ada. Repot, jadi musuh wong nggak ngerti, iku dilurusno, iku malah jadi masalah gitu. Ya akhirnya bener sih muncul kalau beberapa itu muncul pemuda tersesat, ini petani tersesat. Memang saya akuin memang dari dulu basicnya saya ini petani tersesat. Sampai petani tersesat. Oversee mas. Kurang ajar. Pada saat itu saya berburu apa sih? Nitrobakter ya? Iya. Nitrobakter itu sampai berapa tahun saya berburu nitrobakter itu. Oversee mas. Ternyata ya hasilnya ngelewetek loh. Bahkan waktu itu saya nyoba tanpa ini wis, tanpa apa istilahnya, tanpa seperti yang saya lakukan. Istilahnya cuman perlakuan biasa, kompos ini, dan ternyata siklus N-nya jalan. Selesai. Ambil sampel tanah, cek, ternyata malah dapat nitrobakter di situ sama nitrosomonas, nitrosococcus. Angel-angel toh yo. Prasmanan nih misalnya kita pengen ngundang seluruh orang di Indonesia dari suku Jawa ya ditekakno sego pecel. Teko kabeh. Itu datang semua dari orang timur, siapkanlah papeda. Ya toh dari Sulawesi siapin dan itu aku mangan nopo yang kono ya. Oh ya coto, enak kan sumpah. Makassar. Tapi jari ini bolone dhewe nek kono. Arek Kediri iku. Gak enak, Bang. Gak enak apa? Karena dia datang pertama kali di sana, habis itu makan coto itu. Asam uratnya kumat. Aduh, berat lagi. Padahal enak-enak panganan itu. Artinya gini loh, kalau kita mau karena di tanah ini spektrumnya luas, banyak sekali. Bahkan kita bisa dapat ini loh, bakteri keren loh. Serratia, Pak. Bakteri merah cocok dibahas. Kan keren. Kan ada yang menyarankan bahwa bakteri merah ini juga sebagai agen hayati. Yondisik karena nggak harus. Iya, karena ya kalau sekarang sudah banyak yang tahu ya. Alhamdulillah. Kalau pengen menyebarkan pneumonia, ya silakan. Jangan karena ada efek negatif. Kan ada pengendalinya, Pak. Bakteri putih. Akatosiro. Mesti eling. Mesti kalian eling. Akatosiro merah putih. Gimana ceritanya? Bahaya itu. Gimana ceritanya? Ya artinya gini loh, agen hayati itu sebetulnya salah satu paket dalam mikrobiom mikroba, the microbiome of microbe. Wah, siki. Apa ya mikrobiom mikroba itu? The kingdom of microbe, kerajaan mikroba. Saat itu masuk dalam satu paket dalam 3 siklus tadi. Nitrifikasi, siklus N, siklus sulfur, siklus karbon ada di situ. Kalau mereka masuk dalam satu rantai itu, fungsinya apa masing-masing? Contohnya metarisium. Metarisium siapa sih? Ternyata si selulolitik, ternyata dia pengurai fosfat, pelarut fosfat, ternyata dia denitrifikan. Wesa. Baca jurnal manapun nggak ada. Taunya apa? Ya Allah, ternyata metarisium doyan fosfat. Kalau nggak kita punya alat sendiri mana bisa tahu? Ya betul. Kenapa logatku tadi kayak gini? Kamu kelamaan di sana. Astaga. Lagi di Jakarta ngomong lu jadi CJ, men. Jadi ketika kita menggenapi itu siklus ekosistem mikro di dalam tanah, sebetulnya kita sudah menyiapkan semua matra yo. Darat, laut, udara, itu wes kabeh. Sudah semua. Nah, terus kalau kita mau buat kompos, kenapa harus dengan dekomposer? Kan itu secara alami ada. Ya sekarang tergantung target. Contoh kemarin waktu di sawit ada solid sawit. Sini kayak filter cake pabrik gula. Ngeri, Pak. Pak Jani orang ngelangil ternyata. Iya. Biarinlah, biar aja. Nanti biar jadi. Nanti berikutnya kita ke sana jalan-jalan. Pak. Sleeper, naik sleeper. Oke, siap. Pilih mana? Naik sleeper atau naik Cessna? Naik sleeper. Nah, memang
dekomposisi secara alami bisa terjadi, tapi perlu waktu yang tidak sebentar. Nah, sekarang targetnya konco-konco tani iki piye? Wow, aku sih 3 wulan kas, Mas. Iya, wis Jarno secara alami akan terdekomposisi secara alami. Tapi tetap tidak sempurna. Pasti patogen pasti Mas. Minimum si rebah semai, Pythium. Ya, itu pasti masih ada di situ. Minimum Phytophthora pasti masih ada di situ. Minimum. Maksimumnya Fusarium. Fusarium belum apa-apa, ada yang lebih gawat loh daripada Fusarium. Sing apa? Wingi ku sing nyerang tomat wingi. Anu jajar. Erwinia salah satunya Erwinia, terus satunya lagi ada serangan pembunuh berdarah dingin juga itu. Tomat. Pseudomonas solanaceae. Nah, Pseudomonas. Busuk akar. Masih ada lagi saudaranya. Iku sik esok slamet loh sakjane. Tapi ada loh, wingi ku tak sebut jenenge ya. Pak Zulfa. Halo bro. Suwi kak ngopi nih Pak Zulfa rek. Nah kemarin kan saya ada nongkrong jajar. Kebetulan kan kita persiapan tanam paprika nanti 8.000 pohon. Open field. Open field. 8.000 pohon open field. Mohon doanya teman-teman biar bisa selamat sampai finish. Nah salah satu teman kita Pak Zulfa ini, terus sama Mas Ade juga. Tomat cerinya ini jadi ceri jumbo. Kak pusing. Ini tomat ranti kan? Kayak tomat ranti. Judulnya tomat ceri. Persis klasternya bagus kayak ceri, tapi gede-gede. Bagus. Ini kancane dhewe ngene ngelu, ini gak ide apa noe. Lah jenenge do gandul wonge lemu-lemu kok mosok tandurane kuru-kuru. Sini. Nah, tapi ada beberapa orang itu yang istilahnya jadi teman-teman ini ada yang kena busuk batang. Nah, busuk batang ini diambilkan tanah di sekitaran perakaran, diaduk sampai jadi bubur, langsung di perut noe Pak. Terus waras. Iya, lemah anak bunkai ini. Lemah sini Fusarium malah roto. Nah, itu bedanya. Makanya kenapa sih setiap kali aplikasi usahakan pakai dekomposer itu tujuannya kan itu. Kalau pengen cepet ya, sekarang pengen instan ya ikuti. Ada dekomposernya. Mas, aku pakai merek yang isinya 21 itu. Oh, aku mau pakai yang isinya 100 atau yang 32. Silakan. Loh ya silakan. Tapi kalau ada masalah, aja protes mrene. Ya si iki. Oh, curhat iki ceritanya curhat dia. Dia curhat. Tapi yo. Lah iya kan. Aku yo. Balik lho. Mas. Gawe model sing liyane sing isine mek 4, isine mek selikur, padahal bunga itu isinya 30 ya. Ayo. Itu protesnya ke kita. Protes, wah lu nggak pakai kompos itu jelek loh. Sekarang kita nggak pernah menyarankan. Pakai apa? Saya pakai ini. Nah terus yang nyarankan siapa? Siapa yang nyarankan? Enggak, saya mau coba. Apakah sama? Yo betul. Sampai pada nih basmati kalau IR64 begitu didang, rasanya yo beda Pak Di. Enak di Pak. Enak di. Basmati ya. Nyobain nanti basmati. Allah, akeh penyakitnya. Takut. Langsung 1 hektar nanduri. Ayo aku nak tanah kosong 1 hektar yo. Monggo akeh penyakitnya sumpah. Penyakitnya apa? Colongi wong. Oh ya boleh itu. Tikus dasarnya. Nah, itu dasarnya kupluan. Artinya nah apa ya? Gaya dekomposer sing tepak, yang pas, bukan kudu gawe bunkai. Enggak harus. Nantinya ketika iki ekosistem mikronya udah bagus, sampean lo ndak usah beli dekomposer. Itu lahan itu udah full dekomposer. Aku mau buat kompos, ya ambil tanahnya. Iki nggak ada payu. Angel ini. Ini katanya gak jujur iku. Salah. Jujur iku kan nemen-nemen. Apaan enggak kajine dhewe. Ngerti yo ngono iku, ngerti yo. Tapi kok moro-moro ono subscriber moro-moro, Mas, ada tiket 2 umroh. Iya, anu kaji Furodai, Pak. Itu saya pengen tuh kaji Furodai. Iya.
Gak apa-apa kaji furoda kawan budal tahun ngarep. Amin. Oke, tahun budal. itu umrohin. Wis. Jadi apa ya? Buat pakailah dekom. Bukan kita itu memaksa. Karena apa? Kembalinya seberapa lama sih tanah jenengan itu, tanah sampean itu, tanahmu itu bermasalah dengan patogen, bermasalah dengan kesuburan tanah, bermasalah dengan produktivitas yang turun. Ada Mas kalau 20 tahun, ya sehendaknya 20 tahun juga dipulihkan. Nanti tahun ke-21 sampean wis merdeka, anak cucumu akan bangga. Ini loh, aku tinggali tanah sama abah, sama kakekku dulu tanah yang subur. Nggak tahu bos, dekade nanti setelah kita itu kehidupan itu semakin mudah atau semakin gampang, nggak tahu kita. Semakin mudah atau semakin gampang? Oh iya, semakin mudah atau semakin sulit? Berat. Semakin mudah atau semakin sulit? Kalau saat itu semakin mudah ya alhamdulillah kita sudah meninggalkan legasi yang bagus. Tapi kalau saat itu sulit, paling tidak apa, anak turun kita itu iso urip teko kono iku gampang seisoan. Tak tarik ke belakang lagi, berarti 20 tahun membenahi tanah ya. Ternyata tahun ke-19 ada penawaran, Pak. Tanahmu tak cukup. Iya itu. Nah, makanya legasi itu seperti teman-teman saya dapat pengalaman baru ya. Ada di Toraja itu ternyata ada tanah itu yang diwariskan yang tidak boleh dijual mulai dari nenek leluhurnya dulu. Oh iya. Kudu di gaetani terus supaya keluarganya ini tahu kalau dasarnya apa ini lo dulu leluhurmu awalnya dari sini. Nah, kok hasil tani ini kok dibagi saat keluarga itu. Tapi kok ono lagune nenek moyang seorang pelaut, bukan seorang petani. Oh, pelaut itu kan yang punya perahu. Terus nenek moyangku punyanya cangkul, guys. Tapi gak ono lagune kok. Nenek moyangku seorang petani gawe mari ngene gawe. Itu mungkin jadi salah satu ini juga. Mungkin nenek moyangku seorang pelaut kok. Tapi rata-rata pelaut itu kan nggak sepanjang waktu. Ketika usume angin, ya, nah, mereka bertani. Nah, itu loh. Makanya hebatnya nenek moyang kita dulu tuh menguasai laut, ya menguasai darat. Ya teman-teman berbahagialah yang daerahnya itu dekat dengan laut dan gunung. Wah, itu energi di tempat jenengan itu luar biasa. Bertaninya itu kalau masih kurang subur tanahnya, berarti something wrong, ada rantai yang terputus. Tuh loh. Kemarin pengalaman, waduh, energi yang dari laut mineral kita bisa tarik, energi yang dari gunung kita bisa dapat. Nah itu, wes nggak usah mengharapkan yang adanya dengan adanya apa pupuk kimia, subsidi. Aduh. Jadi penggabungan antara mineral dan tanah vulkanis. Istimewa bahasanya. Iya, itu kan konsepnya Bunke kan itu. Konsepnya menggabungkan antara mineral dari laut dan yang ada di gunung. Masuk tanah vulkanis, garam di laut, asam di gunung, ketemunya di dapur. Asam basa, Pak. Ketemunya di lambung. Jangan asem, Pak. Ketemunya di lambung. Jangan ada lagunya juga. Ya. Nah itu, kalau itu terjadi dekat, wah alhamdulillah. Pinggir pantai tapi cedek gunung. Wah, keren itu. Tapi biasanya itu gini loh. Wah, ngangguku tandus, Pak. Ngangguku tandus padahal dekat pantai, ternyata batu kapur. Nah, sekarang kan pilihan tanaman toh, guys. Tanaman itu tanaman pangan itu tidak hanya padi. Betul. Makanya kalau dulu kan kita sempat melakukan hal yang mustahil, menanam jagung di atas batu. Nah, tukul ayo. Ternyata alhamdulillah bisa panen karena ya benar tadi pemilihan jenis tanaman juga menentukan keberhasilan hasil panen. Jadi jangan sampai salah varietas. Nah kebanyakan ini melok-melokan sih ya. Si tonggone nandur iki melok. Nandur. Iki melok. Nggak salah. Tapi yang paling penting kita itu ya nandur itu bukan hanya sebagai seneng-senengan. Nandur wis pokoknya iso nandur wis. Mbok kok payu gak iso gak urip iki. Ya, boleh itu buat hidup. Betul. Nah, dan jangan khawatir masalah agen hayati itu sudah ada. Makanya seperti di Bunkai
Iku agen hayati yo ndek kono. Kalau disebutin itu sakjane bungkai iku apa? Satu dekomposer iya, dia Pembenah tanah iya, agen dia hayati, agen hayati iya, dia biostimulan iya, biosintesa, multisimbiosis, macam-macam sampai dia namanya biodegradasi, bioremediator apa limbah B3. Wow, macam-macam. Karena apa sebetulnya itu bahasa pemasaran ya bungkai. Kalau di dalam tanah itu sebetulnya ekosistem itu iso jalan, aslinya awalnya jalan karena kita tidak tahu, akhirnya terputus. Nah kita gabungkan lagi. Kapan mas kita tidak pakai bungkai? Ketika tanamanmu tidak membutuhkan asupan baru dari luar, diuncalno tukul iso panen di rumah iso panen. Nah itu selesai. Ciri-ciri istilahnya tanah yang sudah subur. Jangan kalau misalnya tanahnya baru sekali dua kali dibenahin, oh ini udah bagus mas, saya pakai coba pakai yang lain, ternyata lumayan mas. Loh, ya up to you, karena gini loh, logika saja ketika tanah ini sedang diperbaiki, tapi potensi dari lingkungan ini, dari airnya, dari petak sebelah yang masih berpotensi patogen tular tanah diputus diganti dengan yang lain yang seperti itu ya hari ini mungkin apik karena masih kuat, tapi berikutnya belum tentu. Begitu keserang lagi kembali lagi ke nol lagi, kembali lagi kita ke start awal, benain lagi, dan itu buang waktu, dan itu belum tentu nanti hasilnya akan lebih bagus. Karena apa? Yang namanya patogen ketika dia berhasil mendominasi satu lingkungan itu sulit sekali dikendalikan. Fusarium kata siapa terkendali sama Trichoderma? Wong kita membuktikan kok. Trichoderma lo malah dikendalikan sama Fusarium. Trichoderma pH-nya piro? Berapa? Kalau Fusarium bisa hidup di 2,6, 2,7 sampai pH 11. Trichoderma di pH berapa? Bahkan yang terakhir kita nyoba kemarin itu Fusarium lawan alkohol 90% itu. Iya, pertama dia freeze. Ya, 24 jam dia terurai alkoholnya, guys. Saya nggak tahu Fusarium di luar ya. Ketika kita mempelajari Fusarium, ya kita kuatkan dulu Fusariumnya, termasuk kuatkan mentalnya. Ya, karena saya salah satu korban Fusarium itu infeksi manusia, betul, tidak menimbulkan penyakit baru, tapi akan memperparah penyakit yang pernah kita dapat, melemahkan daya tahan tubuh itu sampai benar-benar drop. Nah, itu orang kena cacar air kalau dari kecil udah kena, itu kemungkinan besar dewasanya kena lagi kalau sudah terinfeksi Fusarium. Contohnya sebelahnya saya contohnya kena cacar air itu sampai 3 kali. Bagus. Padahal itu masalah sepele loh waktu saya packing Fusarium. Karena kan dulu kita membuat produk. Anjane gak maskeran. Kita membuat produk. Biasa ini, Mas. Aduh, aku di mburi ya maskeran. Padahal ya itu kesombongan saya. Akhirnya disentil, ya Allah, satu rumah kena cacar saya sadar, saya sombong. Kena cacar istilahnya barang apa sih Fusarium kan ya segitu-itu aja lah Fusarium. Ternyata Mas, aku kena cacar air tak oma. Itu wah luar biasa. Jadi bisa melemahkan daya tahan tubuh itu yang sampai benar-benar drop. Bahaya. Bukan penyakit baru, tapi itu bahaya. Cuman mengingatkan ya, bukan kita sok tahu tak ngerti, tapi memang kita sudah mengalami. Kita ada pengalaman di situ. Lek atasane Trichoderma yo, Trichodermamu model apik apa? Ayo iki lho Fusariume sik ono. Eling arek bulu lawang ngono. Nduh akik-akik moro aku punya Trichoderma. Aku mau uji, Mas. Mau uji yo. Hari. Tidak ada lab yang berani menguji. Nih. Mas, enggak, Mas. Ampun, kenapa? Kontam nanti. Tak balik Mas Fusarium karena enggak ada yang mau untuk nguji. Orang atasannya nguji ngetes ngono tok ayo ora apa-apa. Gak apa-apa. Tapi ya itu loh. Aduh, saya jengkel kok Fusarium ini. Bahkan ada satu lahan yang dekat rumah saya itu juga
sampai hari ini nggak bisa rusak, produktif. bahaya. Ditanami kacang itu Nggak hidup. yo hidup tapi geri-geriin. nggak metu iku Tapi kacangnya. anehnya ya waktu tak jebol kacangnya jebret ini, bintil akarnya itu luar biasa banyak loh. Harusnya kalau bintil akarnya banyak, tanaman ini Sehat. luar biasa. Jagre akarnya apa itu? Hari ngono sih nematoda. Enggak yo, bintil akarnya Rhizobium. disobium. Tapi kok pertumbuhannya juga enggak menyenangkan. Nggak iso, rusak sudah. Nah ternyata saya kultur ceritanya tanah itu, wah luar biasa Pak, bulan sabitnya di mana-mana. Mau? Ada yang pengen besarium? Jadi bentuknya itu kayak bulan sabit, wah lucu, besarium itu lucu kalau dilihat pakai mikroskop itu lucu. Besarium kita Kayak netes di tanah, dia perkembangannya luar biasa. Kayak roti croissant. Apalagi dengan bahan-bahan organik yang belum terdekomposisi sempurna. Itu agak sudah nggak bisa jalan kalau ada fusarium. Patogen, fusarium, nematoda, terus pitium ini satu geng. Jadi dia ini saling bekerja sama untuk melemahkan tanaman. Nah, dan perkembangannya luar biasa cepat dibandingkan. Tapi rata-rata patogen itu selalu gitu. Dia tidak satu. Dia mesti nyerangnya itu bergiliran. Ketika diserang patogen A, jebret dia belum lemah, serang patogen B dia belum lemah, patogen C lemah. Karena banyaknya serangan akhirnya tanaman lemah. Nah begitu lemah dieksekusi sama fusarium. Habisin mati wes. Nah kalau sudah seperti itu gimana mau menyelesaikan? Nggak bisa ya. Tetap bisa diselesaikan, cuman nggak bisa instan. Nggak bisa. Ini butuh waktu yang panjang. Makanya kan kenapa kita sarankan kantong mikroban dan nutrisi itu, kita secara sporadis membentuk mikrobiom dengan cepat instan, terus memasukkan komposti rutin terus itu masuk. Nah itu supaya ekosistem mikro di situ itu yang dominan itu mikroba yang menguntungkan. Jadi tiga siklus si N-cycle, si nitrogen, si sulfur, si karbon ini terbentuk dengan cepat. Nah, ketika terbentuk dengan cepat, ekosistem mikro terbentuk dengan cepat, yang namanya agen hayati itu akan berkembang dengan sendirinya. Jadi agen hayati itu bisa jadi dia dekomposer. Trichoderma juga dekomposer, pengurai juga. Agen hayati bisa juga dia selulolitik. Nah, si metarhizium juga selulolitik. Agen hayati bisa juga dia sebagai pelarut fosfat. Nah, si Bacillus megatherium selain pelarut fosfat dia juga agen hayati. Nah, ini tidak melulu kita harus spesifik. Wah, ini aku minta Bavaria bassiana, aku minta apa namanya si Tricho, aku minta si jenis lekani dan lain sebagainya. Enggak seperti itu, bro. Jadi salah, bentuk dulu kesuburan tanahnya. Udahlah, bentuk dulu itu. Secara otomatis dia akan terbentuk dengan sendirinya. Betul. Spesifik mikroba itu tergantung dengan spesifik tanaman. Misal tanam cabai, mikrobanya Lombok, ciri khasnya cabai. Beda dengan kita tanam padi, beda dengan kita tanam alpukat, jagung. Kalau kita mau ambil alpukat, mikroba, kita ambil mikroba yang dari bawah akar bambu. Bukan berarti salah ya, tapi kurang tepat. Nah, apakah bambu berbuah seperti alpukat? Kan ya enggak. Di bambu itu namanya Cercospora itu banyak. Ya karena menginfeksi daunnya juga. Nah, artinya gini, kalau kita mau ambil mikroba yang spesifik khusus ini untuk si alpukat, yuk ambillah mikroba di tanah yang alpukatnya paling vigor, buahnya api, perakaran bagus, daunnya bagus, sempurna, vigor tanamannya sempurna, diambil dari situ, masuk. Tambahkan bungkai, buat komposti, sebarkan. Seperti itu, kocorkan. Komposti kok disebar. Iya betul. Kocorkan. Nah, itu yang nantinya caranya menularkan ekosistem mikro di tanaman subur ke tanaman yang kurang subur. Kalau komposti saja yang bungkai mampu nggak? Komposti itu sebetulnya bentuk ekosistem mikro di dalam tanah yang baik. Siklus tadi 3 siklus sudah jalan ya di komposti itu. Yo api,
Tapi kalau misalnya kita lakukan rutin, nanti akan terbentuk seperti itu, gitu loh. Jadi kita ambil untuk nyuburan tanah lain, ya kita ambil tanahnya dari tanaman itu, kita buat komposti, campurkan bungkai. Kenapa? Karena di lokasi sana ada mikroba-mikroba yang merugikan yang kita tidak tahu. Kalau kita mau main aman, ya ikuti SOP-nya. Kalau enggak, coba-coba, ya silakan. Tapi resiko tanggung penumpang. Ya cok protes. Aku lo wis gawe bungkai. Aduh 5 liter ke 1 liter. Ya. Yuk. Loh, kan kesuburan tanahnya kita belum tahu. Beda-beda. Ada yang dengan setengah liter sudah bagus. Ada yang dengan 5 liter ini belum apa-apa. Belum apa-apa ada. Ada yang tanah seperti itu ada. Makanya kayak kenapa sih saya sarankan sudahlah pakai ini 5 liter per 100 liter untuk buat komposti. Itu posisi ketika kita cek di mikroskop kerapatan mikrobanya itu bagus. Terus ragam varian mikrobanya ini sesuai yang kita inginkan. Mulai dari Azotobacter sampai Trichoderma sampai yeast itu ada semua ya. Selain hara makro mikro juga tersedia. Jadi kalau teman-teman petani punya alat-alat mikroskop dan senang mengamati mikroba, nah kenapa nggak diamati? Diamati, kita diskusi. Jadi supaya apa yang kita sampaikan teori-teori itu benar enggak? Terbukti enggak? Ya kalau saya jawab ya terbukti lah. Sudah 16 tahun kok nggak terbukti piye. Nah, saya mau membuktikan sendiri mas. Ya silakan, enggak apa-apa. Saya senang petani yang enggak fanatik dengan satu produk, petani yang dia berkembang mau neliti, wow ya merasa terbantu saya. Tapi kalau misalnya enggak punya, terus nggak ada alat, ngeyel, oke gak iso iki ngene sapa koyoke mas. Nah kok koyoke ini sama kayak tembung jari pak. Lah iya jari iku ngene iki mesti ya ngene jari ini kan tembung jari. Beli kucing dalam karung suarane nah kucingnya dipangan ulo lah. Ya kan repot. Itu yang banyak terjadi seperti itu. Makanya kalau teman-teman sudah gabung di Facebooknya Bungkai Nation, di sana kan ada SOP, nah, termasuk SOP Agen Hayati itu juga ada. Ya bagaimana merescue agen hayati dari alam terus dikembangkan. Itu di video saya malah kemarin ada kok di video yang yang versi lengkapnya sudah di take down memang Pak. Versi lengkapnya sudah di take down. Jadi kita ini lo berbagi, nggak cari duit lo, di take down lo. Ya kan, ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah sih kalau buat saya nggak ada masalah. Kalau tinggal bikin video lagi. Cuman ya kasihan yang pengen belajar. Ya berarti mereka suruh datang ke sini cocok. Atau kita diundang ke sana. Saya ngado nu lek ngundang nu Halmahera. Pokoke ado-ado yo selama di Indonesia lah. Iya. Sama ado-ado nang akhirat. Ciasi. Gelem ah? Mau. Mulang malaikat Jibril. Mulang malaikat. Jadi gitu teman-teman, untuk pemanfaatan agen hayati itu kita harus pertama yaitu tadi harus bijak, sangat bijak. Jadi jangan sampai salah aplikasi juga. Oh, hilang polinatornya nanti bro. Jangan sampai salah aplikasi. Aplikasi agen hayati ada itu, akhirnya sambat. Iya, ini gak ono trip, nggak ada lalat buah, nggak ada kutu kebul, bersih musim ini. Tapi polinator pun juga tidak ada, bersih juga. Akhirnya ya tanaman 5.000 pohon molinasi sendiri dia. Ya kan alhamdulillah berarti jadi manfaat. Manfaat berarti. Nah itu tangannya kok gak lapo-lapo gini-gini dewi. Ya karena itulah. Makanya saya minta ke teman-teman kalau aplikasi agen hayati itu sebijak mungkin. Jangan salah, agen hayati ini malah berisiko juga, dia bagaimana menghentikan satu siklus di di lingkungan itu. Dan itu berbahaya. Nah, kalau aplikasi harus benar-benar kita hitung itu. Tapi kalau sudah ini aplikasi terjadi bagaimana? Ya hentikan, ya sudah, kita nggak aplikasi lagi, biarkan dulu. Biarkan dia sampai nanti ketika selesai tugasnya ya dia akan kembali lagi ke tanah.
Ya, alam seperti itu. Ketika selesai ya sudah dia akan kembali. Orang tempat hidupnya di dalam tanah. Metarisium itu di mana, bro? Ya, lemah. Mas, saya Bavaria? pernah sekali itu gini sih, waktu Cak Dul. Jadi saya aplikasi di sawah, cuman berapa kali ya? 2 kali, Cak. 2 kali. Setelah itu wereng, kan sasaran saya kan wereng coklat sama wereng hijau waktu itu. Oke, werengnya terkendali. Nah, di musim berikutnya, ini wereng sama wereng coklat sama hijau ini sama. Ketika di lahan itu dia banyak yang terinfeksi. Padahal saya aplikasi itu di musim sebelumnya. Artinya kan koloni ini terusan. Masih ada di sana. Padahal logikanya tanah sudah dibajak. Dari mana datangnya? Itu makanya kita harus tetap bijak. Jadi ketika menggunakan agen hayati itu harus bijak. Wah, pakai pestisida aja harus bijak, apalagi agen hayati. Yang notabene itu makhluk hidup. Iya, dan dia makanya banyak yang ngomong itu, oh agen hayati itu lemah loh cari. Ketika tanah sampai naik keliru aplikasi, nyalano agen hayati. Ketika tanah kita subur, kita aplikasi sekali itu bisa untuk 2 sampai 3 musim. Oh iya. Kalau apa ya? Tanah kita subur loh ya. Oh, kalau iya karena tempat hidup dia di situ, tempat makan dia di situ. Nah, kalau misalnya kita mau berhati-hati ya dari awal, wes tanah yang subur itu penak rumah tani. Tanah subur itu mudah sekali tanaman ini untuk merawatnya itu wes. Oh, tanaman ini kurang defisiensi apa kita tambahin, bagus lagi. Oh, tanah ini sekarang saya punya sesuatu, tak kasih tahu ya. Jadi jangan sampai agen hayati semua masuk tapi tanahnya tidak subur ya. Nggak mungkin, ngomong kosong kalau seperti itu. Pak, saya aplikasi komposti terus tapi tanpa kompos, tanpa arang. Iya, tanamanmu subur bagus, tanahnya yang belum tentu. Wah, itu ini agen hayati teman-teman. Bayangkan segini ini sudah berapa tahun saya pakai habis-habis. Ini yang saya kembangkan. Jadi kemarin saya kembangkan itu yang hasil dari ini, yang dari video saya yang di bawahnya pohon pisang itu jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Sudah berapa tahun ini nggak habis-habis saya pakai. Mulai zaman BI kan. Iya. Jadi di sini memang masih campur. Jadi ada metarisium, ada Bavaria. Ya masalah ini malah bahaya. Makanya saya mau pakai ini sedikit khawatir karena yang saya takutkan polinatornya juga ikut kesapu. Tapi tetap saya masukkan, ya, cuman paling musim sekali masuk. Jos ini mas, tak pakai nggak apa-apa wis polinator. Saya nggak perlu polinator. Oh iya, oke, good, nggak apa-apa. Tapi hati-hati gitu. Ketika sampean tidak membenahi tanah dan aplikasikan agen hayati, kesuburan tanah pun akan berpengaruh. Karena apa? Dia akhirnya mencari rumah di tempat yang lain. Kalau di tanah yang jenengan aplikasikan, sampean aplikasikan agen hayati, di situ sudah ada energinya, ono kompos, ono arengi, ekosistem mikrobiomnya sampean bentuk, ya dia nggak akan kemana-mana. Dia di situ karena makanannya, rumahnya ada di situ. Ketika aplikasi serangganya selesai, ya dia kembali ke rumah. Ketika tidak, makanya perlu nih benahin tanah. Agen hayati itu bukan segalanya ketika tanahnya nggak dibenahin. Benahin tanahnya dulu supaya dia tidak keluar kemana-mana. Tapi kalau nggak dibenahin, ya nggak ada makanannya, nggak ada rumahnya di situ. Agen hayati itu nggak bisa tumbuh di daun, nggak bisa tumbuh di kulitnya buah, nggak bisa tumbuh di batang. Dia berkembangnya di tanah. Makanya kenapa waktu saya ngambil agen hayati, metarisium sama Bavaria itu di bawah pohon pisang. Ya di situ. Sebenarnya kan dia mengendalikan kelundungi. Ya jenenge ulat daun pisang itu kan ada yang kadang gulung. Iya, ya dia itu. Kan sebenarnya mengendalikan itu. Ya itu. Ya, tempatnya di situ. Dia sudah. Makanya setiap organisme pengganggu tanaman pasti punya predatornya sendiri-sendiri. Musuh alaminya. Nah, musuh alaminya agen hayati itu pasti ada di situ tuh. Nah, itu kalau dia di sekitar perakaran tadi energi yang dibutuhkan agen hayati cukup,
terus ada rumahnya di situ, ya dia berkembang di situ, nggak kemana-mana. Makanya banyak yang tanya, Mas aku sudah ngikuti cara sampean tapi nggak dapet. Bisa jadi tanahnya kurang, Iya, nggak subur, kurang baik untuk pertumbuhannya si si itu. Agen Hayati. Tapi ada yang, Mas ini pohon pisangnya ini kecil, tapi saya dapatnya malah di situ. Bisa jadi resiko serangan OPT-nya di situ luar biasa. Makanya si agen hayati hidup. Sebetulnya agen hayati hidup itu satu karena diizinkan sama tanaman. Kalau tanaman ini membutuhkan dia akan ngundang Lewat aroma. lewat aromanya, lewat caranya sendiri. Nah, ketika nggak diundang, berarti di situ satu kemungkinan pemakaian sintetik sudah sintetik kimia berlebih. Terus yang kedua, tanaman ini vigornya lemah. Nah lah kalau kita cari agen hayati di tanaman vigor lemah yang engkri-engkrian, yang gampang sakit, yang ngapain? Ya nggak ketemu bro. Kalau ketemu itu keberuntungan itu. Betul. Dari 1000 kali dilakukan, 1 itu keberuntungan. Makanya kita harus amati vigor tanamannya, apa karena di situ sebetulnya sumber mikroba yang menguntungkan untuk tanaman sejenis itu ada di situ. Ya. Begitu. Jadi apa? Pokoknya kuncinya, cuman mau aplikasi agen hayati apapun, pertama dengan bijak, kedua benahi tanahnya. Ketika dia ini sudah selesai tugasnya, dia kembali ke tanah. Dia akan turun. Kalau kalau nggak ono omai, nggak dibenahin kan, berarti kalau dibenahin kita menyediakan rumah dan makannya. Nah itu nggak ada, ya pergi ke yang lain. Akhirnya malah meluas serangannya sampai polinator kena. Ini bahaya. Tapi ya kita sudah ngasih rambu-rambu, benahin tanahnya, semua balik ke tanah. Nah, saya teman-teman mau melakukan seperti apa ya monggo silahkan. Tapi kita sudah ngasih rule-nya, kita ngasih tahu jalurnya. Jadi aplikasi agen hayati itu seperti ini, benahi tanahnya dulu. Supaya dia nggak berbahaya ke yang lain. Supaya enggak begitu. Efeknya efek rantai ini tidak terlalu panjang. Ya, dia selesai kerjanya ya dia akan kembali ke tanah yang ada makanan dan rumahnya itu. Dia akan kembali di situ. Sebagai apa dia kembali di situ? Ya dia sebagai mikroba pembenah tanah masuk di rantai di siklus 3 siklus tadi, siklus N, siklus S, siklus karbon. Ya bekerja lagi dia sesuai dengan levelnya di dalam tanah. Metarisium ketika betul sate. Enak ini. Ketika metarisium ini si agen hayati ini dia mengendalikan apa namanya ulat segala macam. Nah, ketika itu selesai, ya dia akan kembali ke tempatnya di dalam tanah. Dia akan hidup berkembang sebagai siapa sih si metarisium? Metarisium si pelarut fosfat, metarisium si selulolitik, metarisium si denitrifikan. Kok iso mas? Iya kalau kita belajarnya mengurai satu mikroba ini dari A sampai Z pasti ketemu semua. Mulai dari mana ya mas? Mulai dari kita senang kalau belajar mikroba. Betul. Kemarin ada pertanyaan lucu, mas. Sawahku tuh sering nak tikus mas. Ada nggak agen hayati untuk tikus? Ayo. Dengan pertanyaan seperti itu apa yang akan Anda lakukan? Agen hayati untuk tikus. Saya tak topo saya. Saya mau jawab apa waktu itu? Kan bingung saya. Nanti tidak dijawab itu salah. Dijawab itu malah semakin menjerumuskan. Gini. Ya karena saya jawab belum ada penelitiannya. Nah kita tidak berani ngasih jawaban. Itu kan namanya agen hayati untuk mengendalikan makhluk hidup tingkat makhluk hidup yang rendah. Nah kalau si tikus ini kan dia masuk golongan makhluk hidup tingkat tinggi yang sudah sempurna, yang dia sudah bisa berpikir, dia bisa menghindar. Ya kayak kita sudah tahu, itu makanan jatuh di sumber E. coli. Ngapain kita ambil kita makan? Nah, tikus pun seperti itu. Dia tahu. Nah, kalau seperti itu cara mengendalikannya bagaimana? Sekali lagi, tanah yang subur itu berpengaruh. Ketika kita aplikasikan segala macam, dia mencari bau amonia si tikus. Ketika aplikasi kompos tidak bau amonia, dia akan jarang. Kalau ada pilihan sawah lain, dia akan datang ke sawah lain, tidak ke sawah kita.
Apakah itu menjamin? Tidak. Tikus tidak suka aroma yang sangat tajam, contohnya atsiri. Semproti pesnapan selesai. Sebetulnya dia akan pergi, nggak mati, dia pergi. Dengan aroma sulfur dia nggak suka. Kalau ada sawah lain yang akan diserang. Tapi kalau sawah lainnya mengendalikannya dengan cara yang sama, ya dia akan pergi dari tempat itu karena nggak kerasan. Dia mau makan nggak betah. Wes nggak kerasan. Jadi kayaknya agen hayat ini, pemanfaatan agen hayat itu tergantung dari kita sendiri. Betul. Nggak mungkin kita akan mengharapkan kinerja agen hayat ini efektif, efisien ketika tanah kita nggak kita benahin. Karena nanti akan terjadi efek domino yang panjang itu kalau nggak benahin tanahnya. Betul. Jadi tadi bijak terus benahi tanah. Udah kuncinya cuma itu aja. Malah nanti dapat yang mau macam-macam di ya, banyak. Cuma itu aja. Betul. Malah nanti muncul agen hayati yang ini. Dengan sekali aplikasi, ternyata matinya kok ada yang mati meletus, ada yang mati kering, ada yang macam-macam. Jadi mumi, ada yang langsung hijau. Ya itu sebetulnya tergantung dari kesuburan tanahnya karena dia hidup di dalam tanah. Nah, terus aplikasi agen hayati yang dari luar itu tujuannya untuk apa? Membantu mempercepat proses infeksi, pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, kalau tanpa dibantu, yosui, akhirnya wassalam tanamannya. Ya, toh. Nah, jadi aplikasikan sesuai dengan kondisi tanamannya. Kalau tanamannya ini, lingkungannya ini berpotensi sebagai rumahnya serangga, berarti kita aplikasinya harus rutin. Dan jangan hanya tanamannya, sak suket-sukete, sak gulmanya itu di spray. Kalau sampai spray pesnat di tanamannya, iya dia akan loncat ke gulma, ke rumput itu tadi. Semprot dua-duanya, pasang yellow trap, tanam refugia. Sudah, bertani kali ini kita buat kebunnya itu benar-benar cantik, yang isok kayak selfie anak-anak, supaya pemuda-pemuda itu tertarik ke pertanian. Ya. Karena potensi peluang penghasilan besar ya di pertanian. Kalau menurut saya pengusaha muda itu biasa, petani muda itu luar biasa. Ya betul, pengusaha muda itu biasa. Petani muda itu luar biasa. Betul. Makanya kita sebagai petani itu jangan minder. Biasanya itu minder, cuma namung tani. Apa? Lek sak hektar ae bayaranmu luwih gede timbang manajer. Ya bener. Dan kita bisa merdeka semerdeka. Iya. Mau kerja, mau enggak. Seledri hanya 1000 meter per hari berpotensi menghasilkan 2 kintal. Seledri dengan harga hari ini 4.000 dikalikan 200 kilo 800.000 sehari. Galek saulan piro 24 juta 1000 meter. Bayaran manajer biro paling gede. Ya. Artinya itu loh, jangan meremehkan. Tapi kembalinya semua tergantung dari kita sendiri. Kalau kita angan-angan ini gede tapi tidak siap dengan skala resikonya, ya nggak bisa. Jangan bertani kalau gitu. Karena bertani ini sebuah seni kalau buat saya. Ya. Seni dalam artian seni itu seni merawat tanaman, terus seni merawat tanah, seni aplikasinya. Jadi semuanya dilakukan dengan senang. Jadi nggak ada istilahnya terpaksa. Rasa-rasa gini nggak ada. Petani nggak boleh gitu. Petani itu harus semangat. Oke. Makanya saya punya hashtag ya itu tadi, pengusaha muda itu biasa, tapi petani muda luar biasa. I'm a farmer. Ya. I'm tukang pacul. I'm a farmer. Ditanya, kamu petani apa? Seledri. Hanya seledri. Sampai kerjanya apa? Manajer bank. Piro bayaranmu? 15 juta. Lahan saya cuma 1000 meter, Mas. Itu lebih dari gajimu. Saya kerja nggak perlu pakai seragam. Katokan endek,
topian diwalik, rokokan ngopi. Temenan. Bahagia. Jam kerjanya sak waya-waya. Hari untuk anak istri banyak. Ya. Dan nggak istilahnya nggak terbebani. Itu yang paling penting itu apa? Istri itu bahagia. Ketika masuk ke mall, dia itu nggak perlu lihat rego nih. Aku mau beli. Set. Kayak pegawai biasa. Kartu kredit seret. Nih gak kartu kredit, debit guys. Pegawai biasa. Regone sakmene. Wah, gaji ini nutuk gak ya sampai sak bulan. Makanya berbanggalah. Bertanilah kalau ingin bebas. Enggak lah, pokoknya paling enak itu bertani. Bahkan kan di kepercayaan kita di agama Islam ini kan wajib. Jadi istilahnya besok kiamat. Kalau bisa sekarang bertanam. Iya, itu tanduran, ada benih itu tanam. Kamu tahu besok kiamat tanam. Nabi Muhammad matur. Hai Ali, ketika kamu tahu besok itu kiamat, tapi di tanganmu itu ada biji kurma, tanamlah. Besok kiamat. Kita besok itu perang, misalnya kok kiamat kadoan kok perang seru. Ono biji tanaman ada kurma, suruh nanam dulu. Kenapa? Karena nilai berkahnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk alam semesta termasuk yang ada di dalam tanah. Nah, karena dengan bertanam dan kita menanam ini sebenarnya kan kita menciptakan satu ekosistem baru. Iya, ekosistem mikro enggak terasa ya. Oke, kedawan-dawan kok. Wes soalnya kejawab ya. Jadi untuk pemanfaatannya banyak, sebenarnya pemanfaatannya banyak tergantung dengan pola serangan di tanaman itu sendiri. Spray bisa, kocor bisa, itu gampang. Tapi yang paling penting buat rumahnya dulu. Atau kalau paling enak tuh gini, cara pemanfaatannya itu, cara aplikasinya ya tepatnya, itu campur sama kompos. Ya betul. Mycorrhiza, Trichoderma. Masukkan semua agen hayati di kompos, luar biasa. Betul. Itu sekaligus kayak batalion pindah sak markase. Betul. Jadi kita membuat satu kerajaan baru di sana yang istilahnya apa untuk persiapan perang. Nah, ini kita sudah naruh di pos masing-masing. Ketika ada serangan dia langsung respon. Iya, itu terus ya aplikasi-aplikasi bahan sintetik bukan tidak boleh, tapi boleh. Kita harus logis. Satu, kalau serangan hama cuma 1-2 biji, ya pakai cap jempol aja, protes sih. Ya. Atau cap arit, Pak. Nah, cap kalau misalnya, ini Mas kena keriting, ya ini kena apa jenenge Gemini atau mozaik. Gampang sebenarnya. Itu nutrisi geber wis. Iya, kalau ada serangganya kan ada yang memang bawaan. Yes, jangan di rumah kesuwen, cabut. Ada berapa? Ini ada 4.000, hanya ada 2. Aduh, cabut aja, bakar. Sudah. Jadi kita fokus ke yang sehat, jangan fokus ke yang sakit. Nah, fokus ke yang sakit, yang sehat tidak terawat. Yang sehat ikut sakit akhirnya. Iya. Karena lengah. Oke teman-teman, jadi seperti itu mungkin cara pemanfaatannya sebenarnya ya itu tadi yang sudah kita jelaskan tadi. Makanya jangan di skip kalau lihat video kita tuh jangan di skip. Oh iya, salah paham nanti. Nanti akhirnya pemahamannya sepotong-sepotong. Nah kalau lihat videonya mulai awal sampai habis ya insya Allah akan ada informasi yang tidak terlewatkan di sana. Oh iya, buat anu lagi nanti treat lagi apa yang mau diulas. Oh iya, jadi nanti ini tak hapus ya yang di grup Bunken Nation ini kita hapus. Kan udah dibahas. Kita buat treat lagi untuk podcast minggu depan. Itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan yang sudah istilahnya membantu kami di dalam pembuatan treat apa ya istilahnya polling yang sudah mau ngisi polling yang sudah ini saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi berkat jenengan jempol jenengan itu semua bisa mendapat manfaatnya. Iya. Oke. Jangan lupa ikuti terus podcast kami dengan cara tekan tombol lonceng merahnya. Ding ding. Nah, biar apa? Biar setiap kali kita upload video nggak ketinggalan guys. Nah, untuk para teman-teman ini nggak sampai ketinggalan informasi dari kita. Yes. Update terbaru tentang dunia
pertanian seperti apa, teknologi yang akan kita gunakan seperti apa. Oke teman-teman, jangan lupa di share ya, biar apa? Biar yang lain juga dapat manfaatnya dari obrolan kita hari ini yang mungkin ada yang menganggap wah tidak berfaedah, ya monggo silahkan, tergantung jenengan masing-masing. Cuman kalau ada yang istilahnya merasa terbantu, silahkan sebarkan gitu. Oke. Saya rasa cukup gitu aja ya untuk sesi kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Duo Gandul Isoai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.